Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Calvin Akbar Nur Hadi. Saya mahasiswa dari PPM School of Management. Baru-baru ini, PPM telah mengadakan company visit yang dilakukan secara virtual. Kami juga tentu saja ditemani oleh owner-owner usaha kreatif yang sangat menginspiratif. Mau tahu siapa saja yang mendampingi kami selama company visit? Langsung aja, sikat. Ada Bapak Agus Santosa. Dia adalah owner dari brand fashion yang bergerak di bidang busana batik. Selain batik, dia juga membuat fashion kekinian seperti baju koko, masker, dan lain-lain. Apikmen juga telah bekerjasama dengan PT MRT. Jadi teman-teman bila ingin melihat katalog dari Apikmen dapat langsung datang ke store yang berada di stasiun MRT seperti gambar berikut. Lesson learn dari Bapak Agus adalah pertama-tama bila kita ingin membuat suatu bisnis, kita harus mengawali dengan yang namanya passion. Kenapa harus mengawali dengan passion? Dikarenakan bila kita melakukan secara hobi dan kita juga senang dengan apa itu bisnis kita jalankan, maka alhasil pun bisnis kita akan lancar karena balik lagi kita senang dengan bisnis yang kita jalankan. Yang kedua, ada masalah waktu. Dikarenakan Pak Agus juga bekerja di pekerjaan formal yaitu di bagian BUMN, dia juga membagi waktunya dengan pekerjaan formalnya dan juga bisnisnya. Jadi dia mengajarkan kita untuk bisa membagi waktu bila ingin mempunyai bisnis. Dia pagi sampai sore dia bekerja secara profesional. Dia melaksanakan fokus untuk tugasnya. Setelah melakukan tugasnya di kantor, dia pulang lalu bisa mengerjakan bisnisnya dengan cara membalas WhatsApp, email, dan mendesain batik-batiknya. Yang ketiga, ada inovasi. Pak Agus juga menyampaikan kita kalau sebagai pebisnis harus punya inovasi seperti produknya, karena memang lagi trending sepeda, jadinya dia membuat batik yang bermotif sepeda. Selain itu juga dikarenakan tuntutan pemerintah yang mewajibkan kita sebagai warga Indonesia untuk memakai masker, dia membuat masker yang bermotif batik dan permintaannya pun cukup tinggi. Jadi bisa dibilang ini income yang sangat baik untuk Apikmen. Setelah itu ada jaringan. Jadi menurut dia malah sesama pebisnis kita harus bisa berkolaborasi. Jangan sampai kita mencontek satu sama lain yang membuat kita berselisih. Lebih baik kalau kamu punya ide, saya punya ide, kenapa tidak kita berkolaborasi dan menghasilkan produk yang sangat inovatif dan juga diminati oleh masyarakat, dan hasilnya pun akan positif seperti itu. Selanjutnya ada dari Mr. Popo. Mr. Popo adalah suatu pebisnis yang mendirikan Orice, yaitu beras organik yang bisa dibilang beda dari beras biasanya. Dia itu bebas dari pestisida dan kimia-kimia lain dan hanya ditanam secara organik. Dan selain itu juga ada Honey to the Bee. Jadi itu adalah brand semacam kue dan roti. Jadi dia berinovasi untuk membuat kue yang buka 24 jam untuk orang-orang yang memang itu demand di waktu-waktu di mana toko-toko seharusnya tutup. Dia menjadi advantage, dia buka 24 jam untuk orang-orang yang membutuhkan kue di saat jam-jam kritis. Setelah itu, selain dia pebisnis, dia juga sebagai podcaster. Jadi dia memiliki podcast cerita usaha dan juga podcast yang cukup terkenal yaitu Do You See What I See. Jadi podcast ini bergerak di bidang horor dan juga cerita usaha yang menceritakan tentang usaha-usaha dan tips and trik dari usaha-usaha itu. Jadi bisa dibilang Mr. Popo ini mengkombinasi antara entertain dan juga bisnis yang membuat dia bisa
smart. Kenapa harus smart? Dimana kita harus bisa memaksimalkan suatu potensial yang bisa dijalankan di sebuah bisnis. Jadinya kita bisa bekerja secara efektif, bekerja secara efisien. Jadinya kita juga tidak terlalu capek dan bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, kita juga harus fleksibel. Kenapa harus fleksibel? Dikarenakan memang demand masyarakat yang naik turun dan permintaan masyarakat yang beragam, kita sebagai pebisnis juga harus fleksibel dengan permintaan pemberitaan dari pelanggan-pelanggan sekitar. Jadinya kita juga tidak akan kalah dengan brand-brand baru, karena juga kita selalu terupdate dengan brand-brand yang masa kekinian. Setelah itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan sosial media, kita bisa memanfaatkan e-commerce dan sebagainya sebagai batu loncatan kita untuk membangun bisnis kita, karena adanya teknologi itu bisa membantu berkembangnya bisnis kita menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih besar lagi, karena bantuan teknologi yang memudahkan kita dari yang jauh menjadi dekat. Setelah ada smart, fleksibel, dan manfaatkan teknologi, kita juga harus kreatif, di mana kita harus mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang kalau bisa kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan brand-brand lain. Jadi kita juga bisa memadukan brand kita walaupun memang sangat berbeda. Kita harus bisa mencari solusi di mana brand kita bisa disatukan dan brand kita bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti Mr. Popo, dia menggabungkan antara podcastnya dengan bisnisnya, jadi dia bisa melakukan market branding dirinya untuk orang-orang bisa trust terhadap brand yang dia jual, karena orang melihat dia sebagai podcaster yang terkenal dan dia juga mempunyai produk-produk, jadi orang bisa lebih tertarik lagi dengan produk-produk yang dia jual. Jadi dia mengkombinasikan antara podcast dan juga bisnisnya, seperti itu. Selain itu, walaupun kita memiliki modal dan kita memiliki kreativitas, cuman kalau kita mau melakukan suatu hal yang sustainable, kita harus melakukan yang namanya komitmen. Jadi kita sebagai pebisnis harus bisa komitmen dengan bisnis kita sendiri. Jadinya jangan sampai kita terlalu lalai dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan diri saya sendiri, dan kita bisa lebih baik lagi dalam menjalankan bisnis